Selamat datang di podcast kami, yaitu dengan saya Solihin bersama teman saya dan juga sebagai narasumber saya, yaitu Bapak Haldi Nur Rahman Askernors, yaitu sebagai Kepala Unit Promosi Rumah Sakit Bundan Kota Pekalongan. Ya Pak ya, selamat pagi Pak. Pagi Pak Solihin. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, cuman masih agak lemes banget Pak Solihin karena kemarin habis opnam. Pak Solihin gimana kabarnya hari ini Pak? Ya Alhamdulillah Pak, semoga ini masih diberikan Allah Amin, amin, kesehatan. Ya, Alhamdulillah Pak ya, saya hadir langsung untuk nikmat yang tadi ada di banyak Pak ya, selain nikmat iman tadi Pak ya. Iya. Kita semuanya ya sampai saat ini masih diberi kesehatan ya Pak ya. Iya. Untuk Bapak ini ya kemarin habis opnam ya Pak ya. Dan alhamdulillah Pak sekarang sudah lumayan Pak ya. Iya. Dalam masa pemulihan Pak ya. Ya semoga Allah sehat. Amin, amin. Terus kembali Pak ya. Amin Pak Solihin. Ya Pak, kayaknya saya hari ini kita pengen ngobrolin Pak ya, kayak yang sering orang itu alami Pak, itu berkaitan sama komplain di rumah sakit gitu Pak. Sebenarnya rumah sakit itu wajib nanggapin nggak sih Pak ya secara hukum gitu, atau mungkin diabaikan saja gitu Pak? Monggo Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan ya, terima kasih atas kesempatan di obrolan podcast pada pagi hari ini ditemani oleh Pak Solihin. Baik, mengenai komplain Pak Solihin, memang ya yang namanya komplain terutama di fasilitas pelayanan publik itu memang sangat berisiko untuk terjadinya komplain, di mana di situ kita melayani pasien, customer itu tidak semuanya ya baik. Terkadang pasien karena ada dua, ada yang puas, ada yang tidak puas. Memang ini sangat menarik sekali untuk kita obrolkan ya, supaya masyarakat tahu bagaimana nanti rumah sakit sebagai perwujudan dari fasilitas kesehatan pelayanan publik ini bisa mensosialisasikan bagaimana caranya orang komplain atau berkeluh kesah di rumah sakit itu ya, itu Pak Solihin ya. Kita lanjutkan obrolan pagi hari ini kita ya Pak ya. Sebelum kita ke masalah hukum, atau saya itu mau tanya Pak, contoh komplain di rumah sakit itu yang sering terjadi itu yang bagaimana sih Pak? Contohnya seperti apa Pak Dewa? Baik. Sebenarnya kalau kita mau berbicara komplain pelayanan di rumah sakit banyak sekali Pak Solihin. Karena pelayanan di rumah sakit itu melalui berbagai macam alur. Jadi alur pelayanan di rumah sakit itu banyak. Contoh saja alur pelayanan pasien poliklinik rawat jalan. Jadi pelayanan kita itu dimulai pasien parkir kendaraannya, kemudian masuk ke tempat pendaftaran, di situ juga ada antrian, kemudian habis nunggu antrian pendaftaran nanti antri lagi di pas pemeriksaan dokternya, ya. Kemudian pas daftar juga bagaimana senyum sapanya petugasnya, perawatnya. Itu kemudian juga Pak ya, untuk mau ke toiletnya bau, kotor ya. Jadi ya kalau kita cermati ya, kalau potensi komplain banyak sekali di situ karena ya yang namanya pelayanan mesti ada tidak sempurna gitu Pak. Tapi kami berupaya untuk sesempurna mungkin supaya alur-alur itu yang dilalui oleh pasien itu, dalam hal ini contohnya itu adalah bedah poliklinik, harus sesuai gitu ya. Ini kan memang namanya pelayanan itu ya harus ya berkembang apa ya, ada evaluasi lah gitu ya mungkin ya. Betul. Ya nggak mungkin cara pelayanan itu langsung sempurna begitu Pak ya. Betul. Iya. Sekarang saya mau tanya begini Pak, misalnya ada pasien
komplain gitu ya ke rumah sakit, Ya. nanti itu akan berdampak sama istilahnya kepelayanannya nggak Pak gitu. Takutnya orang itu nanti, oh ini orang suka komplain nih gitu Pak. Gimana kalau misalnya ada seperti itu Pak? Kadang-kadang orang kan takut gitu loh Pak, karena Ya, mau komplain, takutnya nanti iya. coba gak dilayani gitu loh Pak. Betul sekali. Gimana Pak seperti itu? Nah itu dia, memang sebenarnya komplain atau kritika dalam kalau dengan komplain itu kayaknya di telinga itu agak ini ya, jadi masukan lah bahasanya, masukan ya. Orang banyak yang takut Pak. Iya, kadang-kadang jadi kalau gitu, Pak. masukan dari pasien atau customer ke rumah sakit dalam hal sebagai pemberi pelayanan publik itu bukan berarti nyari ribut, bukan ya. Komplain atau masukan lah bahasa halusnya itu ya bentuk bahwa perhatian, care, kepedulian si pasien agar rumah sakit itu memberikan pelayanan yang baik gitu Pak. Oke, ya tanggung jawab apa namanya dinas atau instansi pelayanan ya seperti itu Pak ya. Ya. Harus siaplah menerima yang namanya komplain kan berkaitan sama pelayanan masyarakat Ya, gitu Pak ya. Betul sekali Pak Tony. Masuk ke sesi berikutnya Pak ya. Ini berkaitan sama dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu memang apa sih Pak kalau mengenai pelayanan rumah sakit gitu Pak? Bang. Ya, jadi dalam konteks ini kita komplain ya. Betul Pak. Dasar hukumnya apa bagi rumah sakit? Iya. Soal ini adalah handling komplain jika ada pasien yang komplain. Itu ada dua Pak Soli, ya. Ada dua undang-undang utama. Ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di situ sudah jelas banget bahwa dijelaskan setiap penyelenggara pelayanan wajib punya sistem penanganan wajib ya. Berarti nggak boleh hanya cuman kotak kosong gitu ya? Nggak boleh, itu harus ada SOP namanya Pak Soli. SOP itu apa? SOP itu adalah juknis, petunjuk pelaksanaan teknis standar operasional prosedurnya, di mana di dalam SOP tersebut itu sudah menyebutkan petugas yang handling komplainnya siapa, ada jangka waktu penyelesaiannya kapan, 3 hari, seminggu, apa berapa, dan hasil penyelesaiannya itu ya pasien diberitahu, diinformasikan. Itu yang namanya asas kepastian hukum dan akuntabilitas. Gitu Pak. Baiklah, itu tadi kan dasar hukum yang pertama ya Pak. Betul. Itu tahun nomor 25 tahun 2009 Pak ya. Betul. Sekarang untuk dasar hukum yang kedua Pak, yang berikutnya Pak. Dasar hukum yang kedua terkait rujukan hukum atau rujukan dasar hukum dalam hal penanganan komplain atau aduan itu yang kedua adalah Undang-Undang Kesehatan. Di mana Undang-Undang Kesehatan sekarang sudah ada yang baru Pak Soli. Yang di Omnibus Law itu Pak ya? Betul. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tepatnya di pasal 221. Itu di situ dijelaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit wajib menyelenggarakan sistem penanganan pengaduan masyarakat. Gitu ya. Nah terus pasien itu kalau komplain itu bagaimana Pak itu Pak? Ya di undang-undang tersebut diatur juga Pak soal dijamin juga. Di pasal berapa itu Pak? Itu di pasal kalau tidak salah 274 huruf G. Itu disebutin di Undang-Undang Kesehatan ya nomor 17 tahun 2003 itu disebutin bahwa salah satu hak pasien adalah itu mengajukan pengaduan atas pelayanan yang diterima dan rumah sakit wajib wajib punya ya sudah diatur kok kalau ya betul ya. Berarti kalau misalnya ada komplain gitu kan, rumah sakit diem aja itu bisa kena sanksi hukum gitu Pak? Bisa banget tuh Pak. Sudah diatur kok di dalam undang-undang ini udah jelas bahwa rumah sakit bisa dituntut itu di pasal 222 Undang-Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2003 ada sanksinya, mulai dari teguran tertulis, denda sampai pencabutan izin operasi rumah sakit loh. Iya. Kalau pasien
sembarangan gitu, Pak, ya? juga ya bisa Oh. bisa ditempuh dalam jalur perdata juga bisa. Oh. Ya sudah diatur semua di undang-undang tersebut. Jadi cukup jelas aturannya Pak ya? Betul, Nah, betul. Jadi- Sangat jelas Pak Sony. ya paham mungkin ya Iya, teman-teman betul. sekarang ya gitu. Iya, betul. Nah, sekarang sebenarnya secara praktek itu bagaimana Pak? Biar rumah sakit itu ya aman, pasien pun juga merasa puas gitu Pak. Iya. Baik, Pak Solihin. Jadi idealnya tuh rumah sakit harus punya 3 hal, Pak Solihin. Yang pertama, bahwa ketika pasien mau komplain tuh gampang, mudah, aksesnya gampang, mudah lah, mudah diakses ya. Akses mudah tuh yang seperti apa ya? Ada nomor WA-nya. Itu penting Pak, berarti Pak, nomor WA itu harus ada gitu. Ada petugas khususnya, fotonya harus ada. Kemudian ada formulir pengisian aduannya. Berarti masih ada sekarang itu Pak, yang nggak masih ada. hanya lewat WA saja gitu Pak ya. Jadi jangan dipersulit gitu ya. Ya. Berarti formulir itu masih ada yang ngisi pakai formulir tertulis gitu, masih disediakan di Masih rumah sakit ada, itu? ya masih ada. Cuman di era sekarang, era digital, sekarang sudah ada scan barcode saja. Jadi kalau mau jadi begitu komplain, ya? jadi lebih ya barangkali kita go green ya. Jadi paperless lah bahasanya, kita mengurangi banyak kertas sehingga dicari inovasi sekiranya bagaimana dalam upaya untuk go green, untuk hemat kertas, ya kita pakai scan barcode untuk mengisi ngikutin perkembangan ini betul. Pak Ya. zaman Pak ya. Betul Pak. Terus dari sisi pasien tuh gimana sih Pak biar komplainnya tuh sebenarnya biar efektif gitu? Ya supaya pasien itu biar efektif ya, yang namanya pasien terkadang kan terkadang itu asal komplain saja Pak. Padahal kan di pelayanan publik khususnya di rumah sakit itu seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ada beberapa alur dalam hal mendapatkan pelayanan. Kemudian dari poliklinik rawat jalan itu mulai dari mendaftar, ngantri, kemudian pemeriksaan dokter, antri farmasi itu. Jadi pasien itu harus sampaikan datanya itu dengan sebaik-baiknya di formulir tersebut, mau lewat pakai scan barcode atau mau tulis manual, tulis ya. Jadi tulis kapan dia merasa tidak puas atau merasa terhadap pelayanan tersebut, tanggalnya, harinya, jam kejadian, siapa petugasnya, ya, kronologinya bagaimana, bukti kalau ada. Ya memang kalau sekarang kan memang dilarang foto ya Pak ya. Jadi yang penting ya pasien di rumah sakit tidak boleh mengambil gambar tanpa persetujuan dari rumah sakit ya. Jadi kemudian intinya komplainnya itu bukan cari gara-gara, cari itu tidak. Intinya komplain itu atau masukan itu ujungnya lah nyari solusi. Nanti ditanggapi lah. Betul. Jadi kalau misalnya setelah komplain itu ada tindak lanjut ya Pak? Tindak lanjutnya itu. Ya, komplain itu. ya pasti Pak, pasti sesuai dengan SOP. Dengan SOP di situ kan ketika pasien melakukan komplain, kemudian ada petugas yang mendampingi, kemudian diberikan cari solusi, win-win solution ya bagi pasien itu didengarkan komplainnya. Dari sisi rumah sakit evaluasinya juga bisa dapat meningkatkan pelayanannya kepada pasien begitu Pak. Ya benar Pak. Jadi sebenarnya jadi nggak emosional, tidak sih Pak. Jadi kita itu ya sama-sama nggak boleh emosional gitu Pak ya. Sebagai pasien juga harus menghormati, juga rumah sakit juga ya pasti akan menanggapi lah gitu Pak ya. Betul sekali Pak ya. Oke Pak Huni, sekarang kita masuk ke sesi terakhir Pak ya. Kita closing statement ya Pak ya. Baik. Jadi kesimpulannya begini Pak ya. Pasien punya hak komplain yaitu di pasal tadi yang sudah dijelaskan jenengan itu ya, 274 Undang-Undang 17 tahun 2023, mana di rumah sakit itu punya kewajiban hukum ya untuk menanganinya di pasal 21 gitu Pak ya. Betul sekali Pak Soli. Jadi handling komplain yang baik itu
adalah cerminan dari good governance di rumah sakit ya. Jadi menguntungkan dua-duanya sebenarnya Pak Solihin, baik dari sisi pasien maupun dari pihak rumah sakit. Jadi pasien itu merasa didengar keluhannya, dan rumah sakit bisa evaluasi sendiri-sendirinya gitu loh terhadap pelayannya dan terhindar dari sanksi hukum. Itu teman-teman boleh catat, komplain itu adalah hak ya, bukan dosa. Jadi monggo saja kalau misalnya merasa kurang nyaman saat di pelayanan memilih dalam hal ini di rumah sakit, monggo saja komplain itu dipersilahkan dibuka seluas-luasnya begitu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Huni atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, cukup sekian obrolan dari kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak Huni. Ya, semoga bermanfaat ya untuk masyarakat luas ya Pak ya. Ya, amin, amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.